Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan arhamatan lil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mutasifu bisidqi wal amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudati mustabshirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Para hadirin alil Jum'ah rahimakumullah, monggo sesarengan kita sedaya ambudidaya murih kula panjenengan sedaya menika dados hamba ingkang rikala gesang kula panjenengan sedaya wonten ing alam donya menika langkung-langkung mangke wonten ing akhirat, termasuk golonganipun hamba-hamba ingkang muflihun, hamba-hamba ingkang memperoleh keberuntungan atas segala kehidupan kita, baik di dunia kita ataupun di akhirat kita. Syariat agama kita memerintahkan untuk kita beribadah, ada yang wujudnya ibadah wajib yang tertera di dalam rukun Islam. Dan syariat kita juga menuntut kepada kita semua untuk mengimani sesuatu yang meski kita tidak pernah melihatnya, yaitu rukun iman yang 6. Jamaah rahimakumullah, syariat menuntut kita semua untuk melakukan semua itu dengan ketulus ikhlasan. Karena hanya ketulus ikhlasan hati kita ini yang akan memperoleh dalam sudur kita, dalam dada kita ini sesuatu yang terang, gamblang, cetha welo-welo, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan berangkat dari ketulus ikhlasan hati kita di saat kita melaksanakan atas syariat agama kita, atas keimanan yang dituntutkan oleh agama kita. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan bulan ini kita semua masuk dalam bulan yang sangat mulia, bulan yang menjadi di situ kita semua bisa mengenang bagaimana rahmat Allah diturunkan di bumi ini dengan lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah ketahui bersama, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan dilahirkan di Jazirah Arab Saudi, yang di situ dihuni oleh kabilah-kabilah yang mengunggulkan atas keistimewaan dirinya, baik keistimewaan atas kebanggaan atas ilmu-ilmu yang dia miliki, juga kebanggaan atas harta-harta yang dia miliki. Demikian juga saat itu di Arab Saudi, di Jazirah Arab Saudi, sangat-sangat di dalam kabilah-kabilah itu mengunggulkan nasab mereka masing-masing, mengunggulkan turunan mereka masing-masing, bahkan karena fanatiknya terhadap nasab keturunan ini, maka saat itu terjadi sebuah tragedi yang sangat memilukan bagi kita semua. Orang-orang dalam Jazirah Arab Saudi, Jazirah Arabia, yang melahirkan anak-anak putri, mereka sembelih, bahkan mereka kubur hidup-hidup karena mengandang
mereka. Itulah kejahiliahan mereka. Jahiliyah, saudaraku semua, dalam pengertian yang luas bukan karena tidak tahu apa-apa. Jahiliyah bukan dalam pengertian mereka bodoh, tidak mengerti ilmu, teknologi, dan lain sebagainya. Karena faktanya di Jazirah Arab Saudi itu peradaban sudah tinggi. Tapi peradaban yang tidak dibimbing oleh nurullah, peradaban yang hanya mengandalkan nafsu, kepuasan diri belaka, maka saat itulah rahmah Allah diturunkan di sana dengan lahirnya junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau dijuluki Nurul Bolan, cahaya kegelapan, dan juga beliau dijuluki Nurul Salam, cahaya yang membawa keselamatan, yang membawa bulumatin ilanur, kegelapan daripada tauhid, kegelapan daripada peradaban manusia menuju peradaban yang terang benderang, peradaban yang dibimbing oleh wahyu Allah. Dan bukan cuma itu, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan, didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sampel, uswah, peradaban, bagaimana peradaban di dunia ini berjalan sesuai aturan Allah yang tersurat dalam aturan-aturan agama Islam, dan bagaimana cara melaksanakan keislaman itu. Allah membuat uswah, contoh, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jami'ah rahimakumullah, dalam keadaan saat ini, saat era modern, rasa-rasanya kita telah menyadari bahwa ternyata modern itu tidak selalu membawa konotasi yang positif, tapi modern itu juga membawa konotasi yang negatif. Bagaimana dulu informasi-informasi yang tidak selayaknya masuk kepada ranah-ranah pribadi kita, yang informasi-informasi yang sebenarnya tabu diakses oleh anak-anak, oleh orang-orang yang tidak mempunyai dasar pengetahuan yang cukup. Tapi saat ini informasi itu tidak bisa terbendung. Seolah-olah kita hidup di dunia yang terang dengan gedebiar lampu-lampu. Di kamar kita, di rumah kita, lampu-lampu gedebiar terang benderang. Tapi faktanya di dalam rumah kita, di dalam alam kehidupan kita, terjadi kegelapan yang sangat-sangat pekat. Yaitu apa? Runtuhnya peradaban yang dibangun oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu peradaban Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didasarkan atas tauhid, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh tunduk kecuali pada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh mensujud wajah kita kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak boleh patuh kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua peradaban berdasarkan atas tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa? Mari kita bandingkan dengan peradaban sekarang. Peradaban sekarang adalah peradaban yang penuh dengan intrik, galagasi, narasi, fitnah, dan lain sebagainya. Peradaban yang didasari oleh kepentingan-kepentingan mengikuti hawa nafsunya, bukan kepentingan-kepentingan ilahiyah, dengan kepentingan-kepentingan maslahatul ummah. Tapi peradaban Nusantara sekarang adalah peradaban yang dibangun atas dasar kelompok-kelompok, yang dibangun atas dasar kepentingan-kepentingan politik. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita warga Nusantara mesti bangkit, bahwa kita akan kembali jaya apabila kita menggunakan standar dan ukuran kita adalah peradaban yang dibangun oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peradaban yang didasari atas pengisaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, secara syariat juragan kita adalah majikan kita, tapi janganlah karena kejuragan kita memberi kehidupan, memberi pekerjaan, memberi jaminan sosial kepada kita, lantas kita menggadaikan
Bolehlah presiden itu menjadi pimpinan negara kita, tapi tidak boleh presiden itu mengintervensi daripada paham-paham keyakinan yang terjadi di Nusantara. Karena setiap manusia dijamin oleh undang-undang, setiap warga negara dijamin Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalankan agama dan keyakinan yang dianut. Maka negara di sini tidak boleh intervensi atas paham keyakinan yang berada di dalam Nusantara. Karena sesungguhnya bahwa peradaban, keyakinan, agama itu lebih dulu, lebih lama keberadaannya daripada negara itu sendiri. Ka'bah wujudnya ada sebelum Nusantara ada. Borobudur ada sebelum Nusantara ada. Mojopahit ada sebelum Nusantara ada. Dan masing-masing daripada leluhur kita itu mempunyai peradaban yang sangat tinggi, peradaban yang dibangun oleh nilai-nilai daripada nurullah, nilai-nilai daripada sirullah. Kalau kita semua mau mempelajari daripada berbagai macam kata-kata hikmah yang dibikin oleh leluhur kita, tidak ada satupun kata-kata hikmah itu yang keluar daripada nilai-nilai ketauhidan. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini mari kita kembali bersama-sama menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita dalam segala sektor, dalam budayanya, dalam kepemerintahannya, dalam struktur masyarakatnya, dalam rumah tangga kita, bahkan dalam pribadi kita. Dalam kita mengambil sikap di dalam menanggapi segala sesuatu, kita mesti jadikan Rasulullah sebagai panutan, uswah, contoh kita. Maka kita jangan sampai di dalam era yang modern ini, informasi menembus batas ruang dan waktu, kita tidak mempunyai filter, kita asal menerima setiap informasi. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu tabayun di dalam setiap informasi yang kita terima. Itulah adalah kunci daripada agar kita bisa hidup bersama, berdampingan dalam rasa nyaman dan damai, satu sama lain. Tidak ada rasa begini begitu, disatukan oleh tauhid yang sama, dibersaudarakan oleh agama yang sama, yaitu agama Islam. Andai kata Islam itu tidak bisa menjadi ukuran untuk kita bersama, kita naikkan bahwa kita berada dalam negara yang sama, ternyata kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jamaah rahimakumullah, innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Tidaklah Rasulullah SAW itu diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak. Akhlak siapa? Akhlak manusia. Karena manusia dalam era sekarang hilang rasa kemanusiaannya, sehingga saat-saat yang sangat krodit kita sulit untuk membedakan antara perilaku manusia dengan perilaku hewan. Bagaimana ada seorang manusia, seorang ibu yang tega menyembelih anaknya? Bagaimana seorang ayah yang tega menganiaya daripada putranya? Ini bukanlah perilaku manusia, ini adalah perilaku hewan. Untuk itu bagi kita semua, mari kita kembali jadikan Rasulullah sebagai iswah kita dalam segala perilaku kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswah, contoh-contoh yang baik. Setelah kita mengikuti jalan-jalan Rasulullah, maka kita akan dimasukkan sebagai umatnya Rasulullah dan diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah keberuntungan bagi kita semua. Sekali lagi, kita diakui sebagai umat Nabiullah Muhammad SAW dengan cara kita memeluk agama Islam ini, sebuah jaminan keberuntungan bagi kita semua, karena kita masuk dalam jalan keselamatan. Karena Rasulullah menjamin kullu ummatin yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga.
wa man ata'ani, dan siapa taat mengikuti jalanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, maka akan masuk kepada surganya Allah. Wa man asani, dan barang siapa ingkar, mengingkari, tidak meyakini, tidak mengikuti jalan-jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad haba, maka itulah orang-orang yang tidak mau terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam golongan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua nanti masuk kepada Darussalam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana fi ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi syukra ala ma an'ama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa jama wa ajama. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadata man amana wa aslama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma'adha'a dhahru wa atlama. Salaman tasliman kasiran amma ba'du. Faya ayuhan nasu taqullah, innallaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana'a bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala ajja min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala malaikatil muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma bisalahi wa taufiq ra'ayatal muslimin wa ru'atahum wa umara'ahum wa ulatahum wa fuqa'ahum wa fuqahtahum wa umalahum wa idillahum ansarahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa iyya'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahu akbar. Hakimus salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukubakum fa ini atas fiat syufubi minta mamisalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ربك على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نارا الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا بصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام اللهم صل على سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.